Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini itu saya pengen buat tutorial untuk input unit kerja di akun administrator untuk sekolah menengah pertama. Jadi ini untuk membantu teman-teman yang sekarang sedang saya bimbing untuk menginput di akun administratornya. Pertama, yang pertama adalah kita login ya. Kita login sesuai dengan akun administrator masing-masing nih. Nah, ini eh, saya login pakai akun uji coba ya. Nah, kemudian kita masukkan kata sandinya. Setelah masuk, maka dia akan tampilannya seperti ini ya. Cuma pengguna aktif, cuma satu ya. Ah, Kembali saya ingatkan bahwa di Sri Kandi ini adalah ada 3 fitur. Yang pertama unit kerja, yang kedua jabatan. Jabatan ini saya klik kanan maka akan buka tautan di tab baru. Ini dia buka di sini. Kemudian yang ketiga adalah kita buka tab baru juga adalah daftar pengguna. Jadi ini saya buatkan 3 tab ya. Sebenarnya bisa diinput dalam satu tab, cuma biar nggak bolak-balik dan nggak bingung, maka saya akan buatkan 3 tab. Yaitu tab pertama ini tentang unit kerja, tab kedua jabatan, tab ketiga adalah daftar pengguna. Oke, sekarang kita ke jabatan. Nah, tadi selama Zoom kita sepakat bahwa kita akan eh, buat jabatan di unit kerja ini hanya 3 ya. Jadi yang diperlukan yaitu yang pertama jabatan tata usaha SMPN 100 ya. Jadi ini kita buat nih jabatan dengan tata usaha ya. Nah, kalau unit kerja ini salah, bukan jabatan ya, tapi unit kerja. Unit kerja ini harus wajib dengan kapital semua ya. Nah, jadi di sini singkatan kita buat SMPN 100 disesuaikan dengan SMP kita. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi induk kerja adalah sekolah menengah, namanya adalah tata usaha, kemudian singkatannya ini. Kemudian kita simpan. Oke, kita simpan ya. Nah, selanjutnya kita tambah baru lagi bahwa selain tata usaha, kita buatkan adalah jabatan fungsional tertentu. Jadi ini induknya adalah sekolah, tetap sekolah menengah. Nah, di sini adalah jabatan fungsional tertentu ya. Nah, maka di sini kita SMPN 100. Kita simpan ya. Ingat ya, nama jabatannya adalah jabatan fungsional tertentu. Nah, jadi tampilan unit kerja ini adalah seperti ini nih. Ada jabatan fungsional tertentu, ada tata usaha, dan ada sekolah. Beginilah tampilannya. Kemudian kita pindah ke tab selanjutnya adalah tab jabatan. Ingat ya, kita bisa nginput dalam satu tab, cuma ini Nova bedakan 3 tab agar tidak bingung. Jadi di tab pertama ini, jabatan apa sih yang ada? Ya, kita akan buatkan jabatan kepala sekolah ya. Ingat, kalau jabatan hurufnya besar kecil ya. Jadi ini ya, misalnya kepala sekolah nih, SMPN SMPN 100 ya. 100. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat adalah sekolah nih. Ya. Induk jabatannya adalah kepala dinas pendidikan. Ingat ya. Jadi si kepala sekolah ini unit kerjanya ada di sekolah menengah pertama. Sedangkan induk jabatannya adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita simpan, sudah jadi ya, kita simpan. Kita buatkan nih akun untuk kepala sekolah, kita balik ke slide
ke tab ketiga untuk daftar pengguna ya. Jadi tadi kayak gini, ini daftar penggunanya. Di daftar pengguna ini di sini ya. Berarti kita tambah baru nih. Nah, ketika tampilannya seperti ini, kita jangan langsung ke sini. Karena ketika kita sudah ngisi ini, balik lagi ke sini, nanti akan kosong. Jadi kita ke hak akses dulu nih. Kita ke hak akses, kita ke user. Karena kepala sekolah ini dia dapat mengirim dan menerima surat, maka kita centang. Ini hanya untuk kepala sekolah ya, tidak untuk guru. Karena nanti akun untuk guru itu hak aksesnya user juga, tapi tidak dicentang. Ingat ya, hanya kepala sekolah. Baik, ini Nopak nolkan dulu. Tapi ini wajib diisi ya rekan-rekan karena nomor induk ini nanti bersangkutan sama parameter, sedangkan NIK ini bersangkutan dengan tanda tangan elektronik. Jadi ini wajib diisi, tapi ini harus diisi. Jadi Nopak nolkan kalau nggak diisi karena nggak akan bisa disimpan. Nah ini nama lengkap kepala sekolahnya nih, siapa misalnya nama lengkapnya? Peggy, Peggy Melati. Namanya Peggy Melati, SPD, MPD, misalnya ya. Kemudian kita nolkan juga nama penggunanya karena si Peggy ini memegang jabatan kepala sekolah, maka nama penggunanya itu wajib nama jabatan. Jadi user titik capsec titik s SMPN 100. Ini ya. Nah, kemudian karena emailnya ini uji coba, maka saya kopikan dari nama pengguna. Nah, email ini wajib ya Bapak Ibu, wajib email yang aktif. Email perorangan yang aktif. Karena ini nanti akan berhubungan sama notifikasi. Jadi apapun dapat surat, dapat disposisi, maka akan jatuhnya notifikasinya ke email. Nah, kemudian di sini kita di sini akan kita ganti, kita masukkan password. Kita akan masukkan password. Oke, password ini harus terdiri dari huruf besar dan huruf kecil, apa saja boleh. Harus terdiri dari angka dan harus terdiri dari simbol. Di sini dijelaskan ya, satu huruf kecil, satu huruf besar, simbol. Simbolnya ini boleh karakternya memiliki panjang minimal 8 karakter ya. Nah, ini tadi kepala sekolah ini unit kerjanya di mana? Yaitu di sekolah ya. Di sekolah berarti kita klik 100 nih. Di sekolah 100. Kemudian jabatannya apa? Jabatannya kepala sekolah. Grup jabatannya adalah fungsional tertentu. Tipe penggunanya adalah ini. Kemudian boleh upload foto, kemudian kita simpan. Oke. Ini agak cepat ya, tapi kan nanti bisa di-post ya kalau memang agak tidak mengerti. Nah ini ya, masuk ya akun kepala sekolah. Kemudian kita balik lagi ke tabnya jabatan. Ke tabnya jabatan ini apa yang perlu kita buat adalah jabatannya guru. Guru SDN 100, SMP ya. SMPN 100 ya. Jadi unit kerjanya 100 nih. Unit kerjanya 100, induk jabatannya apa? Induk jabatannya adalah kepala sekolah. Ya, kita simpan. Nah, kemudian kita buat nih, kita buat akun atas nama guru. Jadi, guru ini adalah hak aksesnya user juga, tapi tidak dicentang ya. Kemudian ini kita nolkan juga. Nama lengkapnya misalnya Rahwana. Rahwana
SPD. Oke, nomor teleponnya 0. Di sini karena dia guru, dia tidak pegang jabatan, maka di sini kita tulis nama pengguna ini dipakai untuk login ya nanti ya. Jadi di sini kita buat apa sih? SMPN 100 ya. Oke, nah sudah itu kita copy kayak tadi ya penjelasannya kita tambah gmail.com. Oke, sandinya kita buat lagi ABCD 1 Oke. Nah, ini unit kerjanya apa? Guru tadi di mana? Guru adalah unit kerjanya di jabatan fungsional tertentu ya. Guru ya. Benar nggak tadi di sini? Oh, sebentar. Oh, salah ya. Nanti di sini nggak nggak ini nih, nggak ini. Berarti di sini sebelum itu kita balik ke jabatan ya. Salah. Emang saya belum ini ya tadi. Perasaan sudah nih guru. Oh, udah ya, udah masuk ya si guru ini. Oke, jadi di sini jabatan kita pilih nih sesuai dengan yang kita input jabatan tadi. Kenapa gurunya? Oh, ini saya yang salah. Kita edit ya. Ini bukan sekolah menengah ya, tapi ini adalah jabatan fungsional tertentu ya. Induk jabatannya kepala sekolah. Oke. Ingat ya, si guru ini adalah unit kerjanya jabatan fungsional tertentu. Induknya adalah kepala sekolah. Kita perbarui. Oke, kita perbarui, kita balik lagi ke sini bahwa guru si Rahwana ini adalah guru. Jabatannya yaitu guru. Karena si Rahwana ini adalah eh, fungsional tertentu, karena guru, tipe penggunanya dia adalah mungkin dia adalah guru bantu nih, jadi pegawai pemerintah non ini. Jadi tipe pengguna ini sesuaikan dengan jabatan guru apa si guru itu apa? Apakah ASE, apa P3K, apakah pegawai negeri. Jadi ini kan ya disesuaikan sama keadaan. Jadi disimpan. Oke, disimpan. Baik. Nah, ini ya guru Rahwana. Nah, nanti kalau guru-guru yang lain silahkan ditambah baru juga hak akses user, unit kerja, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan guru ya, teman-teman. Baiklah. Sekarang selain guru, ada jabatan apa lagi? Nah, kalau untuk di SMP tadi kita sepakat bahwa ada eh, tenaga pendidik SMPN 100 ya. Tenaga pendidik ini di mana ininya? Jadi di tata usaha unit kerja dari tenaga pendidik ini adalah tata usaha. Induknya kepala sekolah, maka kita simpan ya. Ingat ini ya. Kita simpan. Oke, kita simpan. Kemudian kita buatkan penggunanya untuk tenaga pendidik. Siapa aja sih tenaga pendidik? Nah, untuk hak akses adalah user ya. Hak aksesnya user. Oke. Namanya misalnya Desi Ratnasari. SPD. Selulernya 0. Nama penggunanya adalah user Desi SMPN 100. Misalnya ada Desi 2 tuh, ada Desi 2. Jadi yang pertama Desi, nah yang satunya Desi Ratnasari kan. Ini Desi Ratnasari, yang satunya Desi Kumalasari. Nah, bisa juga misalnya user Kumala. Bisa dijadikan kayak gitu. Jadi untuk nama pengguna ini disesuaikan aja lah ya. Oke, sekarang eh, kita, 'copy'.
Copy sandinya juga kita masukkan lagi. Oke, nah ini user tambah centang ya. Unit kerjanya si Desi ini di mana? Di tata usaha ya. Dia sebagai tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik ini siapa? Orang-orang yang ada di tata usaha, operator, penjaga sekolah, apalagi ya yang tenaga pendidik tadi. Pokoknya semua tenaga pendidik masuknya di unit kerja tata usaha ya. Gitu. Jadi di sini jabatannya adalah fungsional umum berarti ya, fungsional umum. Nah, di sini boleh pegawai negeri sipil atau pekerja harian lepas. Ini ya, mungkin anak honor tenaga pendidiknya. Nah, sekarang kita simpan. Oke, sekarang kita simpan, berhasil simpan ya. Kemudian ini si tenaga pendidik ya. Jadi seperti itu, saya stop screen dulu, saya oke, selanjutnya apa sih yang mau kita buat? Kita balik lagi ke tab jabatan ya. Mana tadi? Ke tab jabatan. Jadi kita balik lagi ke tab kedua yaitu tab jabatan. Apa yang perlu kita tambah? Oh salah, salah, salah kamar saya. Nih, ya, ini apa yang perlu kita tambah? Yaitu nama pencatat surat. Pencatat surat SMPN 100. Unit kerjanya, pencatat surat, unit kerjanya adalah sekolah menengah, induk jabatannya guru, kepala sekolah ya, kepala sekolah ya. Ini ya, kayak gini ya. Maka kita simpan nih, kita simpan. Kita mau buat akun nih untuk pencatat surat. Kita balik ke tab 3, kita tambah baru. Hak akses dari pencatat surat ini adalah tata usaha sekretaris ya, tata usaha ya, ingat ya. Nah, karena akun tata usaha pencatat surat ini dan akun nanti ada akun unit kearsipan itu adalah bukan milik perorangan ya, tapi dia milik sekolah. Jadi namanya ini ya. Oke, ini ya. Pencatat surat nih. Pencetak surat apa sih kegunaan akun ini? Nah, akun ini nanti akan apa namanya berguna sebagai buku agenda elektronik. Jadi di sini kita buat usaha SMPN 100. Ya, kita buat, kita masukkan sandi. Kita masukkan sandi. Oke, unit kerjanya tadi apa? Sekolah ya, sekolah. Jabatannya sebagai apa? Pencatat surat. Grup jabatannya boleh staf, boleh fungsional umum. Oke, tipenya boleh pegawai negeri, boleh pekerja harian lepas ya. Ini ya, kayak gini ya. Untuk akun tata usaha adalah unit kerjanya sekolah, jabatannya pencatat, fungsional, pegawai negeri sipil. Oke, kita save ya. Oke. Setelah kita save, kita buat lagi satu jabatan. Kita ke tab 2 ya. Tab 2 ini kita akan buat jabatan adalah unit kearsipan 3. SMPN 100. Ya, unit kearsipan 3. Apa sih unit kerjanya di mana? Unit kerjanya adalah di sekolah. Induknya adalah kepala sekolah. Wajib punya induk jabatan ya, kayak gini ya. Oke, kita simpan. Kayak gini ya bentuknya. Oke, kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, kita akan ke akun pengguna, kita buatkan akunnya. Ya. Untuk hak akses adalah
unit kearsipan Satker. Ingat ya, unit kearsipan Satker ini 0, karena dia milik sekolah ya, bukan milik pribadi, maka ini harus dengan namanya. Unit kearsipan SMPN 100, kita copy. Jadi nanti kalau mau buat akun untuk guru, jangan lupa ya, itu emailnya ini harus yang aktif. Biasanya di handphone kan punya akun akun Gmail masing-masing ya. Pakai akun itu nggak apa-apa, atau pakai akun belajar juga nggak apa-apa, asal dia tidak, apa namanya, oh salah saya, asal dia tidak ini, tidak pernah menyimpan double. Kalau double nggak bisa. Oke, ini salah saya. Namanya adalah UK3.SMPN 100. Ini 0 ya. Nah, ini ya. Ini adalah apa namanya? Emailnya UK3. Ini ya, ini nama penggunanya ya, yang untuk loginnya ini ya. Nah, kemudian kita isi password. Oke, sudah itu ini tadi apa? Ini tadi adalah sekolah. Sekolah jabatannya apa? Sebagai unit kearsipan 3. Kemudian ininya bisa fungsional umum, bisa PNS. Oke. Nah, ingat ya, ini adalah nama lengkapnya unit kearsipan 3. Hak aksesnya adalah unit kearsipan Satker, nama unit kerjanya sekolah, jabatannya unit kearsipan. Ini ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita simpan. Nah, kita simpan. Oke, berhasil. Nah, jadi saya review ya. Ini karena sudah selesai, saya review bahwa unit kearsipan untuk sekolah menengah pertama itu adalah hanya jabatan fungsional tertentu, tata usaha, dan sekolah. Jadi tadi pas kita dapat akun hanya ada sekolah ya. Ketika kita input, ini kita hanya input tata usaha dan jabatan fungsional saja. Ini untuk di unit kerja. Nah, sedangkan untuk di jabatannya, kita yang pertama tadi input kepala sekolah, input guru. Kepala sekolah itu unit kerjanya sekolah, untuk guru unit kerjanya jabatan fungsional tertentu. Untuk tendik ini unit kerjanya tata usaha, pencatat surat sekolah, unit kearsipan instansinya sekolah. Seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita ke slide ketiga yaitu di pengguna. Nah, di pengguna ini kita yang pertama tadi kita membuat akun untuk kepala sekolah. Kepala sekolah ini kalau kita lihat tadi, saya review, bahwa hak aksesnya user dengan dicentang. Itu hanya untuk kepala sekolah ya, sedangkan untuk untuk guru dan tenaga pendidik yang lain itu usernya tidak dicentang ya. Ini ya, usernya dia tidak dicentang, oke. Jadi oke, dia agak muter. Nah, setelah selesai kita buat kepala sekolah, guru, dan tendik, kita buat lagi akun untuk pencatat surat. Hak aksesnya adalah tata usaha. Kemudian jabatan untuk unit kearsipan 3, hak aksesnya adalah unit kearsipan 3. Nah, jadi ini setelah ini pokoknya ya, ini pokok dari akun yang sudah kita input. Nah, silakan lanjutkan dengan
menginput menginput nomor apa, nama-nama guru yang lain tuh, guru-guru yang lain atau tenaga pendidik yang lain sesuaikan unit kerja dan jabatannya, ingat dia hak aksesnya adalah user tanpa dicentang. Baik, teman-teman, sekian dulu itu, apa namanya, tutorial dari pengisian akun administrator sekolah menengah pertama ya. Inilah tutorialnya, semoga bisa membantu teman-teman yang tadi Zoom-nya terlambat. Mohon maaf bila ada salah kata atau suaranya kurang merdu. Semoga bisa membantu, semoga minggu ini kita bisa, eee, clear semua, eee untuk membuat struktur ini ya, jadi minggu depan kita bisa bersurat. Oke, terima kasih. Selamat, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.